Itu pula yang dirasakan oleh Lia Amalia, yakni pelaku usaha binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten yang bergerak di bidang fashion. Membuka galerinya di Jalan Takari, RT 001 RW 001 lingkungan Majalawang, Desa Umpul Tengah, Kota Serang. Lia dengan brand Ramalanya terbilang cukup aktif mengikuti pembinaan maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Mengusung brand dengan konsep etnik yang berinti pada ikon-ikon khas Banten, Ramala yang mengandung arti rahmatan lil alamin ini sangat menarik dan mendapat respon yang sangat positif di pasaran. Maka tidak heran dengan konsistensinya mengkolaborasikan unsur etnik dan fashion tersebut telah membawa ketenaran Ramala bahkan juga menjadi koleksi dari orang-orang penting di Provinsi Banten. Bahkan, seiring pesanan yang membludak, Lia turut memberdayakan warga setempat, yang mayoritasnya adalah ibu rumah tangga usia produktif. Selamat datang di Ramala. Di sini adalah galeri sekaligus tempat produksi kami dalam mendesain dan memproduksi produk-produk unggulan dari Ramala, yaitu kita mendesain motif etnik, memadukan kain lokal, baik itu batik dan juga tenun baduy. Nah, di belakang kita ini ada hasil desain modifikasi dari motif batik yang ada di 8 kota Kabupaten Banten. Salah satunya yang saya pegang ini modifikasi tenun dan juga batik batik Banten Mukarnas. Ini teman-teman bisa buat acara formal maupun acara semi formal. Nah, selain kita mendesain juga baju-baju untuk acara formal dan juga semi formal, kita juga punya produk unggulan satu lagi, hijab etnik Banten. Nah, yang spesial nih hijab etnik Banten karena kita mendesain terinspirasi dari motif-motif yang ada di Banten. Hijab pertama ini saya terinspirasi dari ikon Banten, yaitu Menara Banten dengan warna yang khas seperti biru, hijau, dan juga hitam. Nah, yang motif yang terbaru kebetulan yang saya pakai ini warna terakota dengan ikonik Masjid Agung Banten, atap Masjid Agung Banten. Kebetulan yang mendesain saya sendiri. Saya memadukan atap Masjid Agung Banten dengan motif gerabah Bumi Jaya di Kabupaten Serang. Awalnya memang saya pengoleksi hijab dan juga baju-baju di zamannya hijabers gitu. Kebetulan karena kuliah di Jakarta, jadi kok kayaknya nggak berhenti-berhenti ya, muncul lagi koleksi baru. Nah, akhirnya membuat saya berpikir, wah kenapa enggak kita bikin bisnis di bidang fashion. Kenapa kita nggak dari awal pengen di fashion? Karena memang background orang tua saya penjahit, nenek saya pedagang baju. Jadi kayaknya fashion itu udah sesuatu yang biasa buat saya. Tapi ketika saat itu perkembangan dunia fashion semakin modern dan juga semakin banyak yang lucu-lucu, itu membuat saya tertarik di dunia fashion, terjun di dunia fashion. Background saya dulu juga mungkin ada pengaruhnya ya. Saya dulu di pariwisata, senang juga traveling, jalan-jalan terutama di Banten. Nah, saya udah terbiasa ketika itu saya digait, terbiasa dapat info-info tentang Banten. Jadi udah cinta Banten itu udah dari dulu semenjak kuliah gitu kan. Udah jatuh cinta, udah seneng. Nah, maka dari itu saya pengen mengangkat motif etnik ini melalui salah satunya dari fashion, terutama dari hijab. Kenapa hijab? Karena hijab itu ibu-ibu kan beli hijab nggak sekali ya 1 bulan, lebih dari 2 kali bahkan 3 kali. Nah, hijab juga menjadi salah satu yang mudah dibeli, mudah dipakai dan mix and match gitu. Kalau kita promoin motif-motif etnik ini di
hijab yang sering dilihat oleh umum. Nah ini menurut saya juga ini satu hal yang unik dan membuat orang lain tertarik untuk datang ke Banten. Membuka peluang dengan memperluas pemasaran melalui pemanfaatan sosial media, Lia juga aktif terlibat dalam berbagai event fashion show, di mana yang teranyar dirinya turut terlibat sebagai desainer untuk launching motif batik Kabupaten Serang yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Serang. Tidak berhenti untuk menggali potensi yang dimiliki, Lia bersama ramalannya juga telah tergabung dalam industri kreatif syariah Indonesia atau IKRA, yakni platform yang mempertemukan para pelaku usaha syariah di sektor fashion dan makanan atau minuman halal. IKRA juga fokus pada pengembangan kapasitas, penguatan branding, marketing, hingga penyediaan outlet pasar dalam dan luar negeri. Ya, untuk mengenai pemasaran, kita melalui media sosial, salah satunya Instagram, Facebook, dan juga kita merambah ke dunia pertiktokan, reels dan juga short. Karena dunia saat ini memang sedang ke arah sana. Plus kita juga ada di marketplace seperti Blibli, Shopee dan juga Tokopedia. Nah, untuk penjualan kita alhamdulillah seprovinsi Banten sudah mengenal Ramala. Ini ditandai dengan keterlibatan kita juga sering diundang untuk fashion show di beberapa acara icon yang ada di Banten seperti Karya Kreatif Banten. Yang terakhir kemarin kita juga ikut terlibat dalam mendesain launching motif batik Kabupaten Serang. Kita fashion show juga di situ. Alhamdulillah satu kebanggaan buat kami. Dan juga kebetulan Ramala sudah lolos IKRA. IKRA itu Industri Kreatif Syariah Indonesia, di mana fokusnya lebih mempromosikan fokus ke ekspor. Dan alhamdulillah produk kita terutama mukenanya sudah sampai Singapura. Tidak lepas dari tantangan, Lia pun berbagi pengalaman tentang bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi untuk tetap berkarya di tengah gempuran pandemi. Tidak surut semangat, dirinya justru mengeluarkan produk terbarunya, yakni hijab etnik Banten yang ternyata sangat diminati oleh pasaran. Selain memadukan motif-motif khas Banten, Lia juga menggunakan bahan faux premium yang dikenal memiliki tekstur yang lebih halus dan tidak kaku. Tidak hanya itu, Lia juga memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk membangun branding produknya tersebut. Seperti teman-teman fashion lainnya, pelaku fashion lainnya, dapat tantangan yang luar biasa, terutama gimana kita tetap stay on di posisi yang bertahan aja. Itu lumayan sulit ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ramala, terutama strateginya dalam mempertahankan di era pandemi, salah satunya saya membuat produk hijab etik Banten. Hijab etik Banten ini lahir ketika adanya pandemi, alhamdulillah. Nggak terlalu muluk-muluk. Yang penting saya tetap berkarya sebagai desainer, mendesain hijab etnik Banten melalui juga dibantu oleh Profesor Mufti Ali. Beliau adalah Ketua Bantenologi yang sekarang Wakil Rektor 1 di UIN. Terima kasih banyak Pak Prof sudah dibantu untuk desain-desain motifnya, pakem-pakemnya. Oh ini yang Banten, ini yang bukan gitu. Kami merasa bangga juga. Seperti itu. Nah, alhamdulillah respon pasar ternyata lebih dari ekspektasi, Mbak Tanti. Karena kita menjual value yang lebih, bukan hanya motif dengan warna-warna yang khas di Banten, seperti biru, hijau, warna-warna ulama dan juga hitam. Tapi kita juga menambahkan value seperti boleh tambah nama gitu. Jadi buat lucu-lucu gitu kan namanya. Dan akhirnya itu nggak terpikir oleh saya, ternyata kalau ada yang mau ulang tahun, pengen yang spesial dong, open PO, dikasih nama. Ibu Rosmaya Hadi juga, beliau juga dikasih hijab ini gitu, dikasih nama. Dan alhamdulillah orang-orang penting di Banten top of mind-nya
sudah punya koleksi Ramallah hijab. Memulai usahanya sebagai reseller multi-brand, Lia sudah merasakan jatuh bangun dalam mendirikan usahanya di bidang fashion. Dirinya bersyukur, kini Ramallah semakin dikenal dan bahkan di bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Lia juga merasakan berbagai kebermanfaatan, antara lain terkait legalitas yang ternyata penting untuk memaksimalkan pengembangan usaha. Start dari reseller, kita menjualkan multi-brand, brand dari berbagai macam yang ada di Tanah Abang, Tamrin, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, permintaan pasar kita bisa baca, kemudian kita retargeting market. Oh ya, marketnya mau seperti ini. Memberanikan diri untuk produksi, awalnya maklun, Mbak Tanti. Jadi kita maklun di Jakarta, Bekasi, Bogor. Luar biasa tantangan bolak-baliknya, kalau ada retur, kalau ada kendalanya di ongkos, jarak, dan juga kesulitan untuk komunikasi. Setelah itu kita memberanikan diri untuk membuka produksi sendiri dengan 20 mesin yang kita manfaatkan, maksimalkan untuk juga memproduksi seragam, baik dari dinas, dari instansi, dan juga beberapa kantor-kantor yang ada di Banten. Saya sendiri merasakan manfaatnya yang luar biasa ya Mbak Tanti, terutama setelah dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Banten. Salah satunya kita jadi melek pentingnya legalitas ya, karena selama ini berjalan di bawah CV enggak, di bawah PT enggak. Jadi akhirnya kita sadar ketika itu ada bela pengadaan juga, kita harus ada berbentuk CV atau PT. Nah, alhamdulillah kita bikin melalui salah satu pembinaan tadi, kita akhirnya punya PT perseorangan dan bisa ikut bela pengadaan. Itu pun alhamdulillah benar-benar kita didampingi betul dari nol sampai bisa publish, sampai bisa ikut pengadaan secara online. UKM tuh saat ini biar lebih naik kelas lagi, karena terbukti pandemi yang paling bertahan itu UKM, maka kita juga kedepannya tidak hanya naik kelas, tapi kita juga bisa go global, go ekspor. Mungkin bisa kita dapat fasilitas yang bisa supporting produk-produk kita bisa bersaing secara global, akhirnya bisa go ekspor. UKM ini harus lebih disiapkan, dimatangkan, baik dari sisi SDM-nya, kualitas produknya, dan juga mungkin manajemen bisnisnya yang selama ini kita tahu kalau UKM itu masih banyak kendala mengenai sistem bisnis.